Nah, setelah selesai dengan learning task, maka kita akan lanjut ke komponen kedua, yaitu supportive information. Supportive information adalah informasi tambahan yang ditambahkan untuk membantu atau memperkuat pesan utama yang disampaikan dalam presentasi atau materi pembelajaran. Supportive information dapat berubah contoh, ilustrasi, grafik, video, audio, atau data tambahan yang lebih relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hal ini juga bisa dalam bentuk case study, modeling examples, dan feedback kognitif. Dan representasi dari supportive information dapat kita lihat di diagram berikut, di mana untuk setiap task kelas tertentu maka terdapat supportive information-nya. Tujuan media ada pada komponen ini adalah memberikan feedback kognitif, memberikan informasi yang lebih dalam tentang domain. Dan contoh media yang bisa digunakan merupakan hypermedia seperti internet, microworld, dan media sosial. Nah, pada komponen ini terdapat 7 prinsipal yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah prior knowledge principle, yaitu pembelajaran yang dilakukan saat ini akan lebih efektif apabila peserta didik memiliki pengetahuan awal terlebih dahulu. Contohnya adalah teman-teman di kedokteran, yang misalnya pertama mereka ditampilkan gambar jantung, lalu mereka ditanya apa yang mereka ketahui. Apabila sudah mengkonfirmasi mereka telah mengetahui beberapa fakta tentang jantung, maka mereka akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah multimedia principle, di mana pembelajaran akan lebih efektif jika ada gambar, teks, dan tidak hanya teks saja. Contohnya adalah untuk siswa yang belajar tentang bagaimana petir terbentuk. Jika hanya dengan teks, maka akan susah untuk mengimajinasikan bagaimana hal itu terbentuk. Namun, jika pembelajaran disampaikan dengan gambar, animasi, video, dan lain-lain, maka akan lebih tergambar dan akan lebih efektif pembelajarannya. Selanjutnya adalah dynamic visualization principle. Contoh dari dynamic visualization ini adalah visualisasi yang bergerak, seperti animasi dan video. Selanjutnya adalah redundancy, di mana kita harus menghindari informasi yang redundan karena akan berdampak negatif. Maka dari itu, kita harus menghindari mengulangi task kelas dari task kelas sebelumnya, jadi harus berbeda. Contohnya adalah bagaimana jika teman-teman ekonomi mempelajari terlebih dahulu nih tentang economic growth. Nah, selanjutnya mereka akan diajari tentang qualitative model. Untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lagi diulang mengenai si economic growth atau qualitative model. Seperti itu. Selanjutnya adalah coherence, yaitu menampilkan hal yang relevan saja. Jadi jangan tampilkan hal yang tidak esensial. Hal ini termasuk konten atau musik yang tidak perlu. Misalnya, kita sedang menjelaskan tentang bagaimana Perang Dunia Kedua dijalankan. Kita cukup menampilkan animasi atau video saja, namun tidak perlu diberikan audio yang menggambarkan tentang perang, karena hal itu bisa jadi mengganggu pembelajar dan malah mendistraksi mereka. Selanjutnya adalah self-explanation, di mana kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik, lalu meminta mereka untuk menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari. Hal ini akan membuat mereka lebih tertantang dan lebih engage dengan pelajaran. Selanjutnya adalah self-pacing, di mana kita memberikan kekuasaan pada peserta didik untuk menentukan kecepatan mereka belajar. Dalam versi ID, pace membaca materi seperti case study atau bacaan harus dibebaskan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat dengan lebih nyaman untuk mempelajari bahan yang kita minta untuk mereka pelajari.